Saya memilih Magenta Indopack sebagai alternatif pertama untuk pesanan kemasan itu karena saya orang Jogja dan kebetulan Magenta Indopack ada di Jogja dan cukup terjangkau. Terus juga masalah pricingnya dengan harga kompetitif seperti itu saya dapat kualitas yang bagus. Cara ngebantu orang itu bukan hanya masalah pricing tetapi juga pelayanan, sehingga itu yang membuat ya sampai dengan sekarang saya masih menjalin dengan Magenta Indopack dan saya percayakan ke Magenta Indopack. Nama saya Yuwono, saya pemilik dari Orafood, di mana saya fokus untuk olahan berbahan rumput laut. Dengan beberapa produk fokus adalah keripik rumput laut dan ada beberapa item yang lain. Setelah di pensiun dini, saya harus memikirkan usaha apa yang saya tinggal di rumah aja, sudah tidak perlu pergi-pergi lagi karena hampir 25 tahun saya meninggalkan rumah, kerja luar, sehingga saya harus di rumah. Itu dengan pengalaman saya di sales distribusi selama bekerja itu, saya tertarik karena suatu kesempatan saya dipertemukan dengan bahan baku rumput laut, dan sepanjang pengalaman saya belum ada rumput laut olahan ini yang lokal yang ada di pasaran yang saya temui. Jadi di pasar modern, di pasar tradisional, di toko-toko kecil hampir tidak ada. Dan ini ketertarikan saya bahwa peluangnya besar banget, dan ini saya berusaha untuk fokus mengangkat rumput laut itu sekitar 6 tahun yang lalu, berarti 2019. Nama brand itu kadang semacam kayak candaan, karena tadinya nggak kepikiran bahwa harus dipikirkan banget sih, brand itu harus sedemikian rupa, harus kosakatanya sedemikian rupa, suku katanya. Saya tidak sampai kepikiran seperti itu, cuma simpelnya bahwa kalau ada produk yang terkenal saya ikutan aja. Kalau misalnya ada, maaf, satu kata ada Oreo, nanti ada yang ngikutin Oleo, macam-macam, yang dengan warnanya juga sama. Demikian juga di brand rumput laut ini ada salah satu produk yang sudah cukup terkenal, produk Thailand, namanya itu. Dan saya berusaha untuk membuat nama yang mirip. Ada 3 suku kata dan saya bikin di sini waktu itu candaan sama teman-teman aja supaya ini jadi iseng. Karena produk yang terkenal itu seperti itu, saya bikin aja, terus yang lokalnya tahu iki ora. Jadi hampir-hampir mirip, tapi dalam perjalanan waktu terus ditanya, ini nama produknya, nama usahanya apa? Nama usahanya apa ya? Ternyata harus punya nama juga. Di usia-usia yang seperti saya dulu ada filosofi namanya bahwa ora et labora, berdoa sambil bekerja. Atau yang saya aplikasikan di sini menjadi udah kalau kayak gitu saya bikin aja Orafood, doa dan makanan. Jadi artinya menjadi idiom bahwa berkah dari sebuah makanan. Jadi saya berusaha, niatan saya yang dari awal tuh benar-benar jadi berkah dari makanan yang saya olah, dari prosesnya saya ambil dari mana, itu keberkahan bagi kita, dari yang distribusi, dari yang produksi, maupun bagi yang mengkonsumsi, itu benar-benar jadi berkah. Dan itu apa yang saya olah semoga nanti menjadi olahan berkah. Jadi bukan hanya sekedar nanti tahu itu rasa brandingnya keripik rumput laut, siapa tahu nanti ada branding yang lain lagi juga akan menjadi berkah-berkah yang serupa. Produk-produk awal tuh saya ngajukan karena kalau kita mau ngolah produk dan kita kepengen untuk didistribusikan, berarti legalitas harus diurus. Legalitasnya saya ngurus dari Dinas Kesehatan, dari Balai POM, maupun dari Dinas Kelautan, saya urus seperti itu. Jadi awalnya saya bikin kerupuk keripik stick, tapi yang jalan karena kerupuk cukup berat, stick juga belum terlalu bagus, sehingga saya bikin keripik. Karena produk yang ada di pasaran tuh keripik kayaknya lebih simpel, dan ini saya olah keripik. Dan keripik ini untuk awal-awalnya saya bikin rasa ada ori sama pedas. Terus dalam perkembangan nanti ada barbecue, balado, ada salad, ada keju, ada sapi panggang, ada jagung manis, seperti itu. Jadi variannya banyak, cuma saya fokus tetap yang backbone-nya adalah ori dan pedas. Itu keripik. Keripik snack, dimana itu untuk snacking, tapi dan ada juga kepikiran
eman-eman ini lemaknya kalau nggak dipakai, akhirnya bikin keripik tabur. Keripik tabur tuh variannya juga malah lebih asik lagi karena di situ bisa ada bawang merah, ada varian teri, ada varian udang, ada varian krep, seperti itu. Jadi lebih varian untuk keripik snacknya dan keripik taburnya seperti itu. Rumput laut ini masih berlimpah karena belum ada yang ngolah. Berlimpah karena belum ada yang ngolah, belum banyak orang yang paham, belum ada banyak orang yang menyentuh. Kelimpahan ini sayangnya tidak dibarengin dengan create demand, dengan permintaan pasar yang gede. Sehingga ini masih sumber alam, belum budidaya. Ambilnya di sekitaran pantai Gunung Kidul, di pantai selatan itu sebenarnya bentangannya tidak terlalu besar. Di Jogja itu bukan penghasil rumput laut. Di Indonesia bukan penghasil rumput laut, di Jogja itu bukan. Tetapi kalau kita mau ngolah itu cukup. Untuk konsumsi snacking di Jogja itu sebenarnya bukan hanya di Jogja, itu berlimpah karena itu ada musimannya. Di saat musim harusnya dipetik, terus disimpan atau terus menjadi stok lah. Tapi di saat tidak musim akan susah dan ini sayang banget, berlimpah tapi nggak ada yang ngolah. Dan saya coba mensurvei di bentangan pantai yang di Jogja itu ada beberapa tempat, sehingga ketemu beberapa supplier, terus juga ketemu beberapa pemetik langsung, terus juga mengenal bentangan pantai mana yang ada rumput lautnya dan mana yang tidak. Jadi ambil dari sana. Posisinya adalah kering layu, karena kalau posisi basah itu saya tidak bisa, kalau posisi basah itu nggak bisa disimpan, mereka harus kering layu. Kering layu itu harus di angin-angin matahari dulu, habis itu nanti saya bawa ke sini baguran. Biasanya kalau saya bawa 2 kuintal atau apa, terus habis itu baru nanti ada setelah saya sudah punya bahan baku, nanti saya sortasi kering. Saya sortasi kering itu biasanya apa yang peroleh saya dari pengepul itu saya sortasi lagi mana yang bagus, mana yang tidak. Sortasi kering itu sambil memilah kotoran-kotoran pasir atau batu atau kerang atau ada ranting atau plastik. Biasanya kan tautannya banyak kontaminan dari pantai sana yang karena setiap pengepul atau pemetik itu punya jenis pantai sendiri, punya kesadaran untuk kebersihan sendiri. Sehingga saya sortasi, begitu sortasi saya packing, terus saya kasih labeling sehingga ini datang kapan, supaya nanti ada proses FIFO atau berdasarkan urgensitas mana yang mau diolah duluan, berdasarkan tingkat kesegaran. Habis itu ada sortasi basah. Sortasi basah itu di saat sudah mulai kita mau produksi, baru rumput laut yang stok tadi kita rendam. Rendam itu untuk ngembangkan lagi posisinya seperti semula, seperti saat segar. Terus habis itu sortasi basah itu untuk ngulangi residu-residu debu atau kontaminan. Misalnya di pantai itu ditengarai ada, karena pantai nanti ada kapal motor, nelayan yang ada solarnya atau kontaminan seperti itu, kita hilangin debu pasir, kita rontokin, terus juga lapuk, terus nanti habis itu kita rebusnya dalam artian cuma diblansir, rebus sesaat, habis rebus sesaat baru kita peras. Habis kita peras, kita bure-bure, terus kita tabur, balur. Balur itu kalau misalnya proses setelah direbus tadi itu untuk mengurangi kadar pahit dan kadar amis. Kadang orang kan nggak suka ya. Dan juga kita memastikan bahwa renik-renik atau mikrobanya mati kalau kena sentuhan air panas itu mati. Air panas ada garamnya ya. Terus habis dibalur, balur tuh kalau proses yang mau balur basah itu modelnya kayak bakwan, itu langsung aja balur basah. Model saya balur kering, dibalur kering, tabur balur tepung kering, habis itu baru diangin-angin supaya ada penguapan, supaya rumput lautnya tidak basah karena meskipun sudah dibalur. Habis itu baru digoreng. Habis digoreng, terus nanti beberapa saat kita spinner untuk ngibas kadar minyaknya. Habis di spinner masuk ke topping bumbu tabur. Habis bumbu tabur nanti digramasi, dipackage itu dengan gramasi tertentu, terus baru disiler, terus masuk stok paket seperti itu. Untuk olahan yang saya buat dengan merek Tahu Ikiura ini sementara menggunakan Ulva latuca. Ulva latuca itu nama latinnya rumput laut ini, tapi nama Indonesia adalah selada laut. Selada laut kalau di bahasa orang pantainya, karena di sekitaran Jogja itu ada istilah lokalnya adalah karangan, karena rumput laut ini tumbuh nempel di karang, jadi mereka sebut karangan so. Nanti ada karangan kinjeng, ada karangan sembako, ada karangan gondel, macam-macam seperti itu. Tapi ini adalah selada laut Ulva latuca. Produk itu bisa tahan
untuk kemasan yang di Ora Food yang Tauiki Ora Keripik ini dengan kemasan yang sekarang ini saya uji bisa sampai 6-7 bulanan. Untuk distribusi sekitar area Jogja belum terlalu jauh, ini sudah cukup bagi saya. Dan kalau ketahanan produknya sebenarnya kalau itu di udara terbuka berapa jam aja udah amem. Tapi dibantu dengan packaging ini udah bersyukur banget karena sudah menjangkau didistribusikan dan didisplay di beberapa tempat dengan kurun waktu yang relatif lama. 6 bulan cukup lama. Itu durasi yang cukup panjang untuk sekedar distribusi dan display. Akhirnya cuma pertimbangan kita adalah titik mana yang trafficnya bagus di penjualan atau di pola laku. Kalau kita taruh di tempat outlet yang sudah display bagus, paling depan, tapi trafficnya tidak bagus ya percuma. Nanti akan balik lagi karena sudah dikemas sedemikian rupa, tapi tidak dibeli. Ya, akhirnya saya harus tidak hanya masalah durasi waktu packagingnya, tetapi di tempat mana produk itu disebarkan. Jadi kalau tadi packagingnya kebetulan ya sudah cukup kuat. Jadi umur 6 bulan dengan produksi saya yang masih relatif belum besar itu sudah cukup bagi saya. Hambatan banyak ya dari ketidaktahuan saya awalnya ya, dari ketidaktahuan saya tentang cara ngolah. Karena saya tahu bahwa di pasaran belum ada nih, cuma saya tertarik untuk cara ngolah. Terus saya harus berhadapan dengan cara distribusi. Syarat distribusi harus ada syaratnya kan legalitas untuk distribusi juga, dan juga punya relasi distribusi, terus punya aturan cara distribusinya, misalnya ini mau dijual atau mau titip jual atau mau ditempo atau mau di cash atau nanti mau dibantu jual reseller atau modelnya online atau offline. Nah kebetulan pas waktu awal dulu ngerintis itu tahu-tahu ada COVID. Jadi itu membuat kendala. Pas sudah semangat-semangat dibantu orang lain dengan waktu dulu kemasannya masih kemasan transmetalize, masih dikasih stiker biasa aja ditempel, sehingga informasinya tidak lengkap, tidak cukup orang mengetahui ini produk apa, karena stikernya kalau ditempel gede juga nutupin, tapi kalau ditempel kecil juga informasinya nggak lengkap. Itu, dan packagingnya juga masih zipper, terus juga masih cuma di hand sealer biasa, terus juga kemasannya masih, produknya sendiri masih punya kendala cara kualitasnya. Dulu kan masih saya belajar sehingga R&D sendiri, sehingga diolah seperti ini seperti apa, akhirnya besok ada pengembangan, dan itu dari proses kendala berproses karena ketemu bahan-bahan yang bagus, ketemu teknologi cara ngolah yang bagus, yang tadinya nggak pakai spinner akhirnya pakai spinner, yang tadinya tahu digoreng itu harusnya tidak rontok tepungnya sekarang jadi tahu modelnya seperti itu. Terus cara gorengnya supaya nggak minyaknya awet, tidak mudah tengik, itu juga ada kendala seperti itu. Nah, terus kalau yang kendala distribusi ya itu tadi, pas waktu mau distribusi orang nanya ini produk apa mas? Awal-awal kayak gitu kan, ini rumput laut kok nggak kayak seperti biasanya. Nah itu kendala di awal penerimaan marketnya itu, bahwa kok nggak seperti itu keluar dari pakem itu sudah sesuatu yang kendala. Di saat orang mau, ya udah bu, beli sedikit, nggak mau, kalau mau dititipkan nggak mau, ya udah nggak jual nggak apa-apa, nggak ada yang nanya. Itu kendala awal, dan beberapa toko seperti itu. Dan akhirnya pas waktu udah deal bisa di-display, mas displaynya jangan banyak-banyak, loh ini saya naruhnya banyak bu, ya udah satu wajah aja. Akhirnya kepikiran bahwa bagaimana berpenampilan berapa wajah meskipun produknya itu aja, dan itu trik kendala, karena kan bagaimana satu kendala disiasati dengan kreativitas yang lain, dan itu akhirnya membuat varian-varian lain bisa brandingnya lebih kelihatan, karena konsumen begitu lihat kan cuma sekilas ya. Nah kalau brand kita nggak terlalu kelihatan, ini apa kelewatan, dan itu trik-trik saya akhirnya bisa diterima market, dan demand-nya cukup besar. Cuma sekarang tinggal kembali lagi ke produksinya mau seberapa, sebenarnya oke aja, cuma kendala tadi di bahan baku, dan sebenarnya karena bentangannya cukup besar ya, sebenarnya kalau banyak pelaku sebenarnya lebih bagus lagi. Diversifikasi produk menjadi peluang yang sangat besar, karena orang mungkin bosan di tempat saya sendiri. Saya juga pas sudah jauh-jauh distribusi, aku kok cuma bawa keripik tok ya, kan juga rugi kan. Lebih baik pas saya bawa di sana ya variannya banyak, sehingga pas naruh ini keripik,
ini ada sambal, ini ada macam-macam, sehingga keripiknya ini saya diversifikasi menjadi produk yang varian lain, sehingga pas waktu saya distribusi ataupun orang mau konsumsi, oh ini ternyata ada olahannya rumput laut juga, dan itu bisa dikembangkan. Untuk menjaga kualitas, satu dari bahannya dulu, kita cari yang bagus, karena awal-awal dulu saya belajar, ternyata bahan yang kurang bagus, cara mendapatkan, cara menyimpan, cara mengolah, itu akan jadi rusak sebelum dipaket. Terus setelah dikemas, setelah dikemas, itu juga kita harus milih kemasan yang bagus. Kalau kita kemasan kurang bagus, kurang menarik, ya orang akan malas beli. Kalau malas beli, akhirnya menjadi pola lakunya tidak bagus, akhirnya barang itu mandek di toko. Dan kemasan sama desain kemasan itu yang harus dipikirkan. Terus tempat toko yang trafficnya bagus, ada customernya. Kalau di situ tempat tokonya sepi, ya kurang bagus. Jadi kita cari tempat yang trafficnya lebih cepat. Dan varian rasa itu varian rasa yang diminati apa, itu yang membuat pola lakunya jadi lebih bagus seperti itu. Dengan data, tren penjualan saya yang semakin meningkat itu berarti ketertarikan orang ada. Meskipun ada misalnya ada orang underestimate, tetapi yaitu proses bagian dari perjalanan. Jadi bagian dari sosialisasi produk itu kan tidak serta-merta orang itu akan tahu bahwa produk keripik rumput laut tahu karena ada balur kering. Balur kering itu kayak apa sih? Orang masih belum tahu balur kering kayak apa. Balur kering itu ya tidak mengandung tepung banyak, sehingga tidak terlalu kletuk-kletuk, tidak terlalu, tapi krenyes-krenyes ya, karena cuma rumput laut saja, sehingga itu rawan amem, sehingga dan itu bagusnya memang harus di packaging yang kuat. Dan ini menjadi keunikan karena mereka langsung bisa menikmati helai rumput laut tanpa harus dimix dengan rasa-rasa yang lain seperti itu. Dan dengan packaging yang bagus, jumlah yang banyak, mereka jadi dengan harga yang serupa aku dapat lebih banyak. Packaging itu orang cukup melihat edge-catching, mudah dilihat dan packaging yang penting kalau dari sisi saya, pemahaman saya adalah kelihatan mencolok. Kelihatan mencolok itu menjadi pembeda dari sebelah-sebelahnya. Bagaimana saya membuat kesan awal bagi orang yang tidak kenal, dari sisi penamaannya, dari sisi bentuk kemasannya, dari sisi warna, dari desain kemasannya, dan dari situ dari varian rasa. Sehingga orang akan melihat dari jauh dulu, misalnya warna udah mencolok, di sisi kemasannya ini kemasan sudah bukan kemasan tradisional nih, kemasannya udah di level yang cukup premium. Itu udah memposisikan kita di produk seperti apa. Dan waktu sudah mencolok, habis itu orang deket, brandnya kelihatan norak, produknya cukup unik, membuat orang tertarik, sehingga orang terus nanti akan melihat, pegang. Begitu orang mendekat, orang akan pegang, dia pasti akan melihat tebal tipisnya kemasan, habis itu kok kelihatannya gramasinya juga cukup menarik, ukurannya juga cukup tidak kebesaran, tidak kekecilan, dan itu biasanya menjadi pilihan customer. Habis itu pricing harganya di sana, ternyata harganya kompetitif ya, sama-sama dikemas seperti ini kok harganya sekian. Nah itu pertimbangannya saya biasanya seperti itu. Kalau untuk segmen yang sekarang, targetnya orang tuh kan tidak mau produk itu diduplikat. Atau misalnya diganti brand. Rawannya kalau untuk produk yang cuma tempel stiker itu rawan. Kalau misalnya nanti stikernya dikletek, akhirnya harus di printing. Printing itu untuk jaminan bahwa produk kemas itu sekali pakai. Jadi dalam artian kalau sudah disobek ya udah nggak bisa dipakai lagi karena itu printing. Tapi kalau produk yang masih plastik itu rawannya di satu sisi kurang ngejualnya, ini kelihatannya nganu banget. Tapi ada segmen beda, ada toko yang memang mereka mintanya kepinginnya produknya muncul. Nah tapi kalau produknya muncul itu kadang varian warnanya, gorengan atau rumput lain itu beda-beda. Jadi orang jadi beli itu antara ini kok warnanya beda, itu jadi orang akan beda, sehingga bisa mengkomunikasikan informasi yang jelas. Sedangkan kalau yang dicetak yang polos tuh informasinya nggak jelas, sehingga kenapa sih beli produk ini, terus belinya di mana sumbernya, itu kayaknya informasinya ke customer kurang full, kurang penuh. Saya memilih Magenta Indopack sebagai
alternatif pertama untuk pesanan kemasan itu karena saya orang Jogja dan kebetulan Magenta Indopack ada di Jogja dan cukup terjangkau dari sisi jarak memproduksi. Terus untuk konseling saya juga lebih dimudahkan di Magenta karena langsung bisa bertatap muka dekat, masih sekitar satu kota. Terus juga masalah pricingnya dengan harga kompetitif seperti itu saya dapat kualitas yang bagus, dan juga dari awalnya sudah memiliki ikatan ya, dalam artian saya sudah kesan pertama dulu saya sudah di Magenta waktu dari dulu 5 tahun, sehingga sampai sekarang mau beralih itu kayaknya masih udah terlanjur, udah selisih dengan misalnya yang lain ada kompetisi promo atau enggak jaminan, dalam artian cara ngebantu orang itu bukan hanya masalah pricing tetapi juga pelayanan, sehingga itu yang membuat ya sampai dengan sekarang saya masih menjalin dengan Magenta Indopack dan saya percayakan ke Magenta Indopack. Dan ada beberapa produk yang dari beberapa kesempatan yang lalu ya saya percayakan ke Magenta Indopack karena cukup tidak harus dengan jumlah banyak, ada bisa tergantung kemampuan UMKM, sehingga cukup ngebantu. Selama ini saya rasakan seperti itu, Mbak.